Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu an la syarikalah lahul malikud dayan wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ma'ubsul insi wal jan sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsan patawatil rizman wa salama taslima Masyiral muslimin rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan nikmat iman dan Islam serta kesehatan sehingga kita dapat menghadiri sidang Jumat yang penuh berkat ini. Sholawat serta salam semoga tercurah ke pangkuan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan orang-orang beriman hingga akhir zaman. Mengawali khutbah Jumat kali ini, khatib mengingatkan kita semua, khususnya diri khatib sendiri, agar senantiasa meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, yaitu menjalankan seluruh perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Takwa adalah jalan terang menuju kehadiratnya, sehingga kita akan menemukan nilai-nilai kebajikan dan kemuliaan sejati, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, manusia adalah makhluk unik dan istimewa. Berbeda dengan makhluk-makhluk lainnya, manusia dianugerahkan unsur-unsur imaterial yang lengkap, yaitu ruh, akal, hati, dan nafsu, syahwat, dan ghalab yang terbentuk dalam satu kesatuan yang disebut jiwa. Dari komponen imaterial ini, manusia hakikatnya adalah sebagai makhluk spiritual. Masing-masing unsur tersebut memiliki fungsi yang berbeda. Ruh memiliki sifat yang suci, cenderung kepada kesejatian, hakikat, dan lebih dekat dengan Allah. Akal berfungsi untuk berpikir, mengingat, menghitung, dan berlogika. Hati berfungsi untuk meyakini, beriman, mencintai, membenci, dan empati. Sedangkan nafsu merupakan energi jiwa yang berpotensi pada kesenangan dan kemarahan. Nafs al-amarah. Bagi yang mampu mengendalikan jiwa tirani dengan selalu mendekatkan diri kepada Allah, maka ia akan menjadi pribadi yang utuh. Sebaliknya, jika seseorang dikendalikan oleh jiwa tirani dengan memenuhi kesenangan dasar, ia akan menjadi pribadi yang pincang. Sebagai makhluk spiritual, manusia seharusnya mampu membersihkan hatinya dengan melakukan latihan-latihan kebaikan untuk melawan kecenderungan nafsu rendah yang menyukai dosa dan kemaksiatan. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, di dalam jiwa manusia sesungguhnya ada unsur energi negatif yang dapat menghancurkan diri, lingkungan, dan peradaban, yaitu penyakit hati atau amradul qulub yang menimbulkan sifat sangat buruk. Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayat Al-Hidayah menuturkan bahwa ada 3 sifat hati yang sangat berbahaya, di mana sifat hati tersebut selalu muncul dari zaman ke zaman. 3 sifat hati tersebut akan membawa kepada kebinasaan diri, dan penyebab dari sifat-sifat tercela lainnya yaitu hasad, iri hati, riya, pamer, dan ujub, angkuh, sombong, atau berbangga diri. Dari ketiga penyakit hati tersebut, yang memiliki dampak paling dahsyat adalah hasad atau dengki. Hasad adalah klaster problem jiwa yang memiliki dampak luar biasa bagi kehidupan diri, lingkungan, masyarakat, bahkan peradaban itu sendiri. Betapa banyak perkelahian, percekcokan, dan peperangan fisik dengan saling membunuh dan meniadakan diakibatkan oleh munculnya sifat dengki. Menurut Asy-Syarawi, penyakit jiwa bernama hasad benar-benar nyata. Al-Quran dengan jelas menyebut sifat ini. Dalam Al-Quran disebutkan tentang sikap sebagai ahli kitab terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ameya suduna nas'ala ma'atahum humullahu min ulamul atahumullahu min fadlih
Ataukah mereka dengki kepada manusia Muhammad karena karunia yang telah diberikan Allah kepadanya? Demikian juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut dengan jelas agar siapapun menghindari penyakit hati ini. Iyakum wala jasada fi innal hasada yakul hasanatika kama kama talakulun naral hatab. Artinya lah, jauhkanlah dirimu dari hasad, karena sesungguhnya hasud itu memakan kebaikan sebagaimana api dan kayu bakar. Hadis riwayat Abu Daud. Hasad adalah kejahatan dan negeri tersembunyi yang dapat membahayakan manusia. Allah menyuruh kita untuk meminta perlindungan Allah darinya dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surah Al-Falaq ayat 5. Hasad dapat dianalogikan sebagai suatu benda yang tidak terlihat secara kasat mata, namun keberadaannya justru memiliki pengaruh dan dampak yang luar biasa serta bahaya yang lebih ganas dibandingkan dengan sesuatu yang dapat terlihat mata. Meski hasad tidak terlihat secara kasat mata, efek terhadap jiwa dan tatanan sosial sangat nyata. Secara psikologi, hasad memiliki dampak diantaranya: 1. Membentuk jiwa yang tidak mau mensyukuri atas nikmat yang diberikan oleh Allah, kufur nikmat. 2. Menyiksa diri sendiri karena hatinya tak tenang dan yang disebabkan munculnya rasa tidak nyaman, rasa kebahagiaan orang lain. 3. Munculnya ghibah, fitnah, dan sebagainya yang dapat menimbulkan perpecahan dalam keluarga dan ikatan persaudaraan sesama. 4. Munculnya kebencian dan permusuhan yang dapat menimbulkan kerusakan dalam jangka waktu yang terbatas. Demikian khutbah Jumat kali ini. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.